Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian kelas 12, perwakilan dari kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, dan 12 IPA 3. Perwakilan melakukan praktikum seperti yang saya tuliskan di depan, yaitu tentang enzim katalase. Tujuan praktikum kita adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang enzim, yaitu salah satunya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja kemarin faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Suhu, konsentrasi substrat, aktivator, inhibitor atau penghambat, apalagi pH ya, atau derajat keasaman. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari kerja enzim. Nah, kita akan mempelajari salah satu enzim, yaitu enzim katalase. Di sini kita akan menggunakan ekstrak hati. Yang kita gunakan adalah ekstrak hati ayam yang sudah di blender. Jadi nanti ekstrak hati ayam ini merupakan enzim katalase. Sedangkan substratnya nanti kita akan menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida. Terus variabel yang kita gunakan, variabel manipulasinya yaitu atau faktor-faktor yang digunakan yaitu pH. Kita menggunakan NaOH dan HCl. Selain itu kita juga menggunakan suhu. Suhu yang kita gunakan yaitu menggunakan air yang sudah dipanaskan. Jadi enzimnya nanti dipanaskan pakai air yang sudah ada, pakai bunsen dari meja kalian masing-masing. Langkah yang pertama yang kalian lakukan adalah yang pertama kalian teteskan di apa ini namanya? Tabung reaksi, betul. Teteskan hati ayam di tabung reaksi sebanyak berapa? 0,5 cm masing-masing. Tabung reaksinya kalian sediakan ada 5 tabung reaksi. Kemudian dari tabung reaksi ini kalian beri tanda A, B, C, D, E. Sudah. Nah, kemudian setelah kamu beri masing-masing dari tabung reaksi ini 0,5 cm hati ayam, kemudian kalian beri perlakuan ini. Yang untuk yang A yaitu hati ayam plus H2O2. Ini berarti kondisinya netral. Untuk H2O2-nya kita pakai berapa tetes? 10 tetes. H2O2-nya 10 tetes. Kemudian yang B, yang tabung reaksi B yang berisi hati ayam sama tadi, kemudian diberi HCl. HCl-nya berapa tetes? 10 tetes. H2O2-nya juga 10 tetes. Ya. Untuk yang C, hati ditambah NaOH 10 tetes sama H2O2-nya 10 tetes. Yang D, hati plus H2O2 dalam air panas. Jadi hatinya dipanaskan dulu. Sedangkan yang E, kita kondisikan yang E itu nanti hati ayamnya dikondisikan dengan suhu yang dingin pakai es. Ya. Terus bagaimana langkahnya? Nanti setelah ini diberi yang A, misalnya yang A diberi hati ayam, kemudian ditetesi sama H2O2 10 tetes, itu kemudian kamu tutup. Apa perlunya H2O2? Apa perlunya H2O2? H2O2 ini apa? Nah, ini adalah hasil reaksi yang ada dalam tubuh kita, H2O2 sebagai substrat. Nah, sebagai substrat H2O2-nya ini nanti akan diubah oleh enzim menjadi apa? Menjadi H2O dan oksigen. H2O plus oksigen. Tolong dituliskan bagaimana reaksinya Rian ke depan. Spidolnya. Ini spidolnya. Ya, tolong dituliskan reaksinya bagaimana?
Ya, betul. Jadi H2O2 yang ada dalam tubuh kita nanti akan direaksikan. Nah, H2O2 ini akan menjadi racun dalam tubuh, tapi kemudian akan diuraikan menjadi H2O plus O2 sehingga tidak jadi racun bagi tubuh. Nah, jadi enzim di sini, enzim yang berupa hati, kalau kita pakai hati ayam, ini adalah yang mengkatalis, mempercepat reaksi sehingga H2O2 sebagai substratnya nanti dipecah menjadi produk yaitu berupa H2O plus O2 sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, O2 ini kan oksigen. Nah, nanti kita buktikan benar enggak menghasilkan oksigen. Jadi nanti kita ini enzimnya berupa hati ayam plus H2O2 terus nanti akan muncul oksigen ditandai dengan adanya gelembung. Nanti langsung kamu tutup ya, biar oksigennya tidak keluar. Nah, kemudian kita buktikan benar tidak ada oksigennya. Ini nanti kita buktinya pakai lidi. Lidinya nanti diberi bara api ya. Kalau kira-kira kalau ada bara api kena oksigen bagaimana? Menyala kan ya. Nanti kita masukkan ke sini, kalau menyala berarti reaksi ini mengandung oksigen. Nah, seperti itu nanti kita buktikan. Nah, bagaimana kalau kita nanti pakai variabelnya kita ubah kalau ini asam, dalam kondisi asam, enzim masih bekerja enggak? Masih menghasilkan oksigen apa enggak? Nah, bagaimana nanti kalau dalam keadaan basah? Enzimnya masih bekerja apa enggak? Nah, berarti suasana enzimnya yang kita ubah. Nah, bagaimana kalau suhunya diubah panas ataupun dingin? Apakah tetap menghasilkan oksigen atau tidak? Itu nanti yang akan kita buktikan bahwa enzim itu bekerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah kalian sebutkan tadi. Sudah, kalian sekarang bisa bekerja sesuai dengan cara kerja yang sudah ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, sambil bekerja nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya.